Yoi, berikan dukungan dan energi positif kalian untuk para jagoan kalian tentunya karena kita bakal masuk lepas landas ke game ronde keempat di mana pesawat datang dari arah Mil mengudara menuju ke arah Hangar dan juga Rimnam Village. Aura seperti biasa akan mengamankan area Mil dan juga sepertinya tidak ada perbedaan terlalu signifikan. Hanya saja kalau kita perhatikan ini ada bos Nightmare yang coba melakukan pelebaran sayap dan bakalan bertemu mungkin saja bersama teman-teman dari Airwolf yang memang lagi saling sikut di grup A. Lagi saling sikut di grup A dengan total poin yang sama di pot kecilnya ya. Mereka kali ini bakalan coba buat early fight. God, mari cukup banyak juga kayak di sini kali ini, dan untuk Pochinokas juga bakalan kosong. Itu sakit banget, kasihan banget ya. Dalam artian kasihan ini posisinya saling berjauhan dari bos Nightmare. Sangat beresiko. Kenapa? Karena kalau lo perhatiin sebenarnya dari segi kompon itu teman-teman, ini juga ada yang kalah seru juga nih. Ada Sesbara yang udah dapat senjata. Coba nembakin Abax yang coba melakukan jalurnya ke arah Sentosa. Mau masuk jalur sendiri aja. Udah harus diberikan hujan peluru Viscaloid. Sedikit lagi mungkin bakalan terkena knockdown, tapi ternyata masih bersama Dewi Fortuna Abax ya. Yes, masih bersama Dewi Fortuna dengan total 30% HP yang tersisa, dan mereka bisa melakukan looting di Sentosa dengan aman. Blue Zone lagi. Blue Zone ya, setelah tadi kalau kita lihat di area Katulistiwa diamankan oleh EVOS ya kan di ronde pertama, tapi kali ini bermuda kedua kita diamankan oleh teman-teman dari DG Sport. Dan perlu diingat juga DG Sport tadi bermain cukup konsisten juga di game ronde pertama. Dia berhasil masuk ke kedua ya, dapat hashtag 2 juga tadi setelah perang lawan EVOS juga. Dan sekarang ada Abax yang sudah menjadi player of the match setelah tadi di ronde ketiga dengan total perolehan 7 poin kill. 7 poin kill dari seorang Abax ya, gokil banget. Dan untuk tim DG memang dari segi placement point yang mereka amankan dari total 3 map hari ini yang pertama, itu udah proper banget kalau menurut gua. Nah, tinggal kita lihat aja nih dari Boss dan juga Airwolf bagaimana kelanjutan kontes di arah picknya guys. Pembagian posisinya kalau lu lihat, udah ada clue aktif, bagus banget dari teman-teman Boss Nightmare. Dia cukup objektif, berarti dia nggak pengen ada satu misinformasi yang terjadi untuk teman-teman Boss Nightmare, mengingat mereka lagi banyak banget butuh poin untuk menggeser Airwolf. Di satu sisi juga teman-teman dari Airwolf juga udah melakukan setup yang cukup matang, pembagian 2-2 kali ini, Rumah Sultan 2 dan juga pagar area Rumah Bolong juga 2. Ini posisi yang cukup bagus untuk ngelok pergerakan dari Boss Nightmare. Karena kalau perhatiin sekarang teman-teman Boss Nightmare ini nggak bisa gerak kemana lagi. Kalau misalkan lu mau narik ke arah rumah labirin belakang, itu teman-teman yang dari rumah ayam pasti kena tatak api sama orang-orang di Rumah Sultan, sama yang di bank ini bisa gerak dikit dan bisa melakukan hujan pelurunya. Iya, sebenarnya sih mereka bisa menghilangkan jejak dengan cara lu lewat pintu belakang rumah ayam itu sendiri. Tadi juga udah sempat mereka glue wallin, tapi mereka nggak jadi untuk rotasi ke arah rumah beton. Rumah beton di sana tersedia kalau misalkan mereka mau, ya mungkin play defensif masih di arah pick gitu. Yes. Dan bahkan kalau perhatiin sih Kapten Riza aja belum punya yang namanya tas gitu ya. Jadi dia nggak punya vest, dia nggak punya helm. Benar-benar seadanya banget, serba seadanya dari segi senjata. Ada Thompson dan juga UMP dari seorang Fear juga tadi. Kalau kita lihat ini emang harus coba cari lootingan selanjutnya. Tapi AMK ternyata mendapatkan M249 2 biji, dan ini such a good things menurut gua. Kalau seandainya dia hold sampai ke late game, itu senjata bakal berguna banget untuk natakin gluol yang dimiliki musuhnya. Tapi kalau kita lihat di bawah ada apa, Pak? Ada tim SES di sini yang memang mereka dari awalnya turun di arah Kotu, dan nampaknya mereka bakal coba untuk fight lagi dari seorang Riza. Kejauhan Kapten Riza seperti harus memakan korban, dan juga kelalaian Riza pun tak tertolerir lagi oleh SES. Langsung diamankan pundi-pundi poin, di mana akhirnya kalau kita remind juga SES sebenarnya lagi ada di bawahnya Boss Nightmare. Udah jadi satu poin penting juga untuk SES. Artinya SES bisa menabung poin untuk ke ronde-ronde berikutnya, mengingat dia nggak boleh tergeser, Pak. Benar, dia sekarang lagi ada di posisi kedua pot kecil guys ya. Dan untuk di stand-in hari ini mereka lagi ada di bawah, dan menurut gua tim SES sudah mulai bisa melakukan satu ya mungkin pasif gameplay sampai ke arah late game ya kan. Mereka bisa ngamenin banyaknya poin nanti dari segi placement point, tapi itu balik lagi ke gameplay masing-masing dari timnya tersebut, dari tim SES. Tapi kita lihat dulu nih dari tim Boss, mereka udah kehilangan satu pemainnya. Mereka coba untuk moving lagi ke arah rumah sabun. Ini ada apa, Pak? Di bullseye-nya ternyata udah siap teman-teman dari EVOS dari arah CPR. Sementara The Prime udah kelar dari Observer, dia bakalan gerak ke arah area Graveyard dan udah melakukan mode defensif nih sepertinya. Kayak udah bakal sadar kalau teman-teman dari bullseye sepertinya bakalan ada yang datang. Jadi dari TP-nya nih udah melakukan upaya sigap siaga untuk serangan yang datang ya. Benar. Gerejanya udah berhasil mereka amankan, dan kalau menurut gue ya gereja ini bakalan jadi satu obstacle yang paling susah banget
buat Nikotes. Karena apa? Kalau lu udah berhasil dapetin higher groundnya, itu bakalan susah banget lu buat masuk karena tinggi banget dari gereja tersebut. Oh, dan kalau kita perhatikan juga teman-teman dari EVOS sepertinya seperti biasa EVOS Classic EVOS akan seperti ini terus menerus, dimana kalau kita ingat dari segi tempo EVOS tuh kalau di Bermuda emang sedikit lebih lambat, mengingat dari arah map atas tuh lootingannya juga tersebar luas, banyak banget juga, dan kalau seandainya lu mau masuk ke dalam zona tuh nggak sulit-sulit banget. Banyak yang namanya launchpad itu satu, info box juga bertebaran di shipyard, di bullseye maupun di graveyard gitu ya. Yap, dan untuk yang meta sekarang, bukan meta sih, lebih tepatnya patch yang sekarang gitu kan, mereka juga bisa ngamanin beberapa dari war chest-nya. Jadi war chest itu adalah salah satu, ya mungkin sistem baru ya dari Free Fire itu sendiri. Kalian bisa dapetin senjata high tier loot, walaupun cuma satu, tapi lumayan. Benar, tapi resikonya untuk lu mengambil war chest-nya atau kayak peta hartanya itu yang udah tersebar, itu cenderung di open field. Di open field, dimana lu harus membuang satu skill chrono lu gitu ya. Betul ya, kalau misalkan emang di awal-awal kalian punya glue wall ya, that's a knife move kalau menurut gua. Dan UAV-nya di sana udah berhasil di-spawn oleh sistem pastinya guys, itu bukan UAV live. Iya, ini menarik banget ya Pak. Kalau kita berbicara dari circle pertama, udah ada teman-teman dari Land of God yang ternyata sudah sampai Bima Sakti. Kalau kita ingat sebenarnya dia di Clock Tower, tapi objektif mereka sekarang ada di Bima Sakti, dan sekarang udah ada jual beri serangan, hujan peluru juga tak terhindarkan lagi Onyx Olympus. Sepertinya nggak bakalan sia-siakan momentum ini, di mana Tayo pun sang raja headshot kita berhasil mendapatkan satu orang kojam. Bakal langsung ditabrak menjadi Vin Diesel begitu saja. Toba lawan orang Soikam juga menjadi korban tabrak lari dari kekejaman Onyx Olympus, di mana ada Ikam lagi-lagi terjatuh. Misalkan Anca dan juga Yangat dari arah kejauhan. Yangat dengan kekuatan beretanya sedikit coba mencari mana kaki-kakinya seorang Tayo, tapi kalau kita perhatikan juga sementara itu sudah ada Anca yang jatuh, menyisakan Yangat sekarat banget. Apakah ini bakal menjadi poin untuk Onyx Olympus yang memang sedang ingin bertahan? Tentu saja Bigetron harus dilahap habis oleh landak kuning kita Pak. Yes, ini dia untuk Bigetron masih kurang beruntung kalau menurut gue ya. Mereka berhasil ditusuk dengan 2 kali di map yang sama di Bermuda, dan nampaknya untuk fight yang sebelumnya itu memang gak begitu friendly ke mereka. Karena apa? Dari segi obstacle mereka hanya mengamankan beberapa glue wall aja yang mereka punya, cuma ada pohon. Dan untuk tim Bigetron mereka kehilangan satu pemain juga, abis itu ditabrak 2 orang OTW. Ya udah jadi pincang, dan itu susah banget Pak kalau udah 4 lawan 2 gitu. Udah susah banget, dari segi jumlah juga kalah, dari segi kompon kalau lu perhatiin itu tadi turunan, posisi lu buka glue ke sisi kiri kanannya tuh udah pasti kebuka lebar. Bener, dan tim Onyx tadi mereka datang dengan keundangan 1 kaleng, abis itu mereka turun dapat pagar putih. Ya udah, itu udah enak banget Pak. Pagar putih tuh udah kayak kalau main satu tuh skak gitu ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga, ini berbicara Island of God, tadi gue sempat mention di ronde pertama tuh Island of God main di Ads Factory gitu, tapi kali ini dia bermain lebih membingungkan lagi untuk musuh-musuhnya, boleh gue bilang. Kenapa? Karena akhirnya petting mereka atau jalur mereka nggak kebaca, dan bisa membingungkan tim-tim yang lagi bersaing juga sama mereka di pot yang sama gitu ya. Same thing pada saat di Purgatory ya. Purgatory tuh mereka biasanya tuh lumayan lama holding di area rumah 13, tapi tadi mengagetkan sekali mereka coba untuk rotasi ke arah field atas, dan mereka coba untuk tahan dulu di rumah batu, dan di sana ada tim DG. Iya, itu dia. Kita bakalan lihat teman-teman dari Land of God lagi jajan dulu di vending machine karena mungkin udah kekumpul koin-koinnya. Inilah yang bikin mereka menjadi cukup kuat juga, tim-tim yang mencoba beradaptasi di patch baru kali ini. Dan juga kita berbicara circle, mungkin sedikit prediksi gue, nah udah ada Bapak Danger juga yang udah memberikan decision making, bakalan lebih cenderung ke arah Clock Tower dan juga Bima Sakti sepertinya ya. Betul. Sebuah tanda-tanda alam aja itu sih Pak ya. Tanda-tanda alam dan juga penumpukan. Karena memang di sana ada sekitaran 5 tim yang ada di tengah circle itu sendiri. Kita bakalan langsung cek it out ya guys. Kita tunggu nih ya. Dan untuk yang di bendungan ada Aura, dan nampaknya kalau misalkan EVOS mau rotasi lebih cepat, mereka harus ngelewatin Aura dulu, dan itu bakalan jadi satu kabar baik pasti ya buat tim Boom, karena mereka mendengar banyaknya tembakan yang dilontarkan dari tim Aura, dan mereka akhirnya bisa ya mungkin third party, join the fight, dapetin poin-poin kill seperti apa yang tadi dia lakukan pada saat ketemu sama Aero. Benar, dan yang dia harus lakukan oleh teman-teman dari Bumi Sport maupun siapapun yang ada di situ kayak Land of God dan juga Boss Nightmare adalah tetap sabar untuk menahan tembakan. Karena apa? Kalau seandainya lu benar-benar terpancing, lu bakalan menjadi samsak Pak, boleh gue bilang. Dan Circle berpihak ternyata kepada teman-teman yang ada di Bima Sakti, dan juga EVOS sepertinya merasakan Circle pinggir yang jadi satu keuntungan tersendiri menurut gue. Jadi titik keuntungan ya, mereka kalau misalkan mau masuk ke arah late game itu bisa-bisa aja. Karena memang untuk gameplay Bermuda yang sebelumnya, mereka menggunakan rotasi yang seperti itu. Mereka late game masuk coba buat porak-porandakan beberapa tim yang masih survive memang. Karena memang pada saat di Bermuda
muda yang pertama tadi, mereka tuh masuk dengan total 0 poin kill di circle yang keempat. Oke, jadi ini jadi bisa dibilang effortless untuk EVOS Esports, tapi tetap dalam artian untuk bertahan di dalam circle itu perlu timing yang pas juga gitu ya, Pak. TikTok sedikit udah kayak main karambol. Boleh. Dan kalau kita perhatikan juga SES sudah mulai datang juga ke area Bima Sakti. Bima Saktinya rame banget. Yang gua khawatirkan sekarang adalah kalau seandainya circle ternyata berpihak kepada Bima Sakti, 11 tim masih tersisa, Bapak. Iya, ini dia Boom Alnova yang habis pakai bajunya black kemarin di Instastory. benar. Iya, dan mereka berhasil dapetin satu higher ground dari tower itu sendiri. Dan kalau misalkan mereka mau bermain pasif, ya bebas-bebas aja itu balik lagi ke gameplaynya mereka dari tim Boom Esport. Tapi dengan total 2 pemain yang ada di dalam satu tower, itu bakalan susah banget tuh buat dijemput dan mudah sekali pastinya buat dirush. Yes, dengan catatan lu punya timing chrono tuh harus pas banget ya. Harus pas. Lu harus bisa predik siapa yang bakal lagi nge-carry dengan Ada Onyx. lontar, tapi Onyx bakal cepat datang dengan satu vehicle-nya. Mungkin dia belum tahu berapa banyak yang ada di area Bima Sakti. Coba masuk ke rumah ke Putih. Hey. Ada Tayo berhasil dapetin satu, maybe coba langsung tembak kayak gerus sedikit, chrono diaktifkan, loncat. Jar berhasil dapetin satu dengan Mage 7-nya. Dah ada ledakan ternyata dari arah belakang, tapi respon dari seorang Jar cukup cepat juga. Udah langsung tembakin aja. Dan kawan-kawan dari Allen of God menjadi satu keuntungan tersendiri, mendapatkan momentumnya. Tapi bisa ke mereka, bisa ternyata sudah ada Kapten Wizard jatuh juga. Sengadaro Delang, ada Nova juga. Tapi Farmman dari Boom juga mendapatkan hujan peluru dari arah lain. Tentunya bakal menjadi satu kesulitan tersendiri untuk siapapun yang lengah dan cenderung ada di luar rumah. Yes, dan itu dia untuk Onyx berhasil dapetin 2 pemain dari tim Boom itu sendiri ya, karena memang Boom disini dengan total struktur tim 2 yang dibagi 2 di tower dan juga 2 yang di area rumah hijau ya. Ya udah, kalau salah satu struktur tersebut diras bakalan susah lagi buat dua orang selanjutnya buat ngejemput. Susah pasti di sana ya. Dan balik susah. lagi untuk Boom, mereka coba untuk bermain lebih santuy dulu kali ini guys. Beda banget sama tim Onyx, mereka bermain sangat galak sekali dengan menggunakan rotasi kalengnya. Iya. Perlu dicatat juga adalah ada teman-teman dari Sesmizu dan juga Boss Nightmare yang sedang memantau dari arah kejauhan. Jadi kalau seandainya Onyx do mistake di sini, ini bakal jadi bahaya banget untuk Onyx. Dan ini gue baru mau mention di mana Rosugo. Ternyata Rosugonya baru kelar di area hanggar. Menggunakan dia punya launchpad dan berada di bayang-bayang The Prime. Dan EVOS sudah melakukan upaya penembakan. Ada Kapten Sam 13 melakukan pelebaran sayap juga untuk make sure di area bendungan ini ada siapa, ada Sokap Touch. Dan kita lihat sekarang Circle ternyata juga lagi-lagi berpihak kepada teman-teman dari EVOS. Kenapa boleh gue bilang gitu? Karena dari sisi EVOS sendiri nggak ada penumpukan kecuali dari Aura mau langsung straight ke EVOS dan juga Rosugo straight ke EVOS. Benar, dan ini lagi ada 2 chance besar pastinya ya dari tim The Prime itu sendiri. Mereka bakalan coba buat ketemu sama Rosugo kali ini karena memang udah terlihat tadi ya, mereka pada saat turun dari launchpadnya TP yang ada di arah higher ground udah pasti bakalan ngenotis hal tersebut. Dan untuk UAV Light ya Pak. Itu dia UAV Light di map bermuda kita ya, agak-agak merepotkan ya Bun ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan tadi pergerakan dari teman-teman Rosugo agak sedikit tertahan karena ada yang lagi mantau di area jembatan, yaitu teman-teman The Prime Pak ya. Yes, betul. Dan DG ada di bagian kanan dari minimap itu sendiri. Bos nampaknya di sini bakalan langsung komit aja fight melawan tim Aero Wolf kali ini kayaknya. Yang poinnya lagi sama di grup kecil. Black udah menerima banyak banget damage di sana tapi masih berhasil selamat. Menarik mundur dulu I'm God, terlalu beresiko. Langsung coba mengamankan posisi di mana kalau kita perhatikan 12 detik lagi Circle bakal berjalan. Apakah mereka bakal dapetin momentum untuk masuk zona? Karena kalau gue lihat Aero Wolf sudah mendapatkan zonanya. Faiz ternyata harus mendapatkan hujan peluru dari teman-teman Onyx Olympus, tapi bakal diamankan oleh Alnova dari Boom Esports. Yes, betul. Itu dia UAV Light-nya akhirnya di sini bakalan langsung dihancurkan dengan cepat pastinya. Beberapa peluru panas mengarah ke arah UAV Light itu sendiri. Dan untuk tim DG lumayan jauh gapnya. 2 player udah berhasil diamankan masuk ke dalam circle dan satunya lagi masih ketinggalan di sana. Faiz tadi berhasil ke pick off karena memang gunfight yang dimiliki sama tim Onyx. Begitu juga tim Boss sangat besar kali. Mereka masih ada 3 pemain, natakin buat 1 pemain itu mudah banget pasti ya. Iya, langsung coba tembak aja Kapten Sam 13, Kapten Dunia Akhirat. Kita berhasil mendapatkan 1 Kapten Deadly. Ternyata nggak bisa ditolong lagi Deadly-nya. Dan sekarang EVOS juga coba make sure ternyata teman-teman Aura bakalan coba backstep rotasi dari teman-teman EVOS Esports dan juga The Prime mengalami hal serupa. Ada Rosugo, Adam tapi udah jatuh oleh Dick Sam 13 berhasil dapetin guns. Bakal cuma diajar aja, Fond udah jatuh oleh Heyu juga dengan baretanya. Lempar dulu frag
Grenade bakal ada ledakan-ledakan manja. Reo berhasil dapetin satu Rehan. Ameko dicekap kanan. Rasa dingin dengan double vector milik seorang Abu. Dartiar Joshua senapannya kerasa banget, langsung masuk ke jantung dan juga ke mental. Langsung jatuh begitu ya para pemain dari Aura. Menyisakan satu orang lagi. Sulit banget untuk bertahan karena circle sudah semakin jahat, semakin kejam. Dan Evo sepertinya bakalan let's go karena dia sadar di depan ada yang lagi numpuk, tapi masih Father bisa melakukan perlawanan. Dan ada Jars dengan pelontara seperti biasa, tapi Aura juga harus di posisi ke-9. Yes, dan nampaknya untuk EVOS juga di sini dengan total 3 poin kill yang mereka bakalan coba untuk bermain lebih santai lagi. Mereka udah sempat ngenotis beberapa tembakan dari tim The Prime. Nampaknya masih ada satu player dari Rosugo mungkin, dan ternyata masih belum. Onyx tadi berhasil dapetin 2 pemain terakhir dari tim Boom itu sendiri ya, dengan penggunaan satu M79 yang sangat bagus. 2 pemain yang lagi coba buat melakukan defense position di area tower. Mereka berhasil dapetin 2 pemain tersebut. Ini circle udah semakin berpihak sepertinya kepada teman-teman dari EVOS dan juga Island of God. Tapi yang menjadi sulit adalah penumpukan terjadi di Island of God, di mana Ses juga bakalan take control di arah rumah kayu. Sementara itu Onyx datang dari arah belakang, coba lempar. Zixia udah bakal coba follow up seorang tayo, di mana Jar sendirian di depan terlalu beresiko. Bakal coba langsung maju begitu ya. Lord setengah darah udah hilang, awas terlalu berbahaya. Ada teman-teman dari Ses not dead, dan Abak coba jadi depan sepertinya langsung narik ke lantai 2 mencari mana seorang not dead. Ada juga yang lagi perang di dalam area ruangan, yaitu Jars dengan pelontara berhasil dapetin satu orang. Terlihat langsung dibuka global untuk bertahan diri, langsung digerus aja robotnya. Ternyata ada perang juga The Prime lawan EVOS. Ternyata nggak bisa dipungkiri lagi, perangnya udah pecah juga. Abrakadabra bakal dicariin masih sisanya. Tayo udah jatuh, Jars bakal masuk ke zona berikutnya mencari Beyond dan juga Hand bersama Lord. Tapi udah sulit banget sekarang posisinya. Jars udah sisa sendiri 9 poin killnya. Mampukah dia tahan menjadi 10 kill atau placement yang akan dikonvert, karena di depan juga udah ada tim lain yang siap mengamankan zona, yaitu teman-teman dari Ses dan juga mungkin saja EVOS. Yes, dan yang di arah higher ground juga di sana ada EVOS gitu juga tim The Prime pastinya yang lagi menunggu teman-teman kita yang ada di arah lower ground Bima Sakti itu sendiri buat naik. EVOS melawan The Prime, lagi-lagi tak terhindarkan lagi double vector dari seorang Abu. Langsung abrakadabra, suaranya tak tertahankan. 2 orang tersisa. The Prime once again harus diratakan dan dihabisi oleh EVOS Esports. Macan lawan ular, Pak. 3 kill dengan landmine. Oh my god. Itu dia kekuatan EVOS Esports kita. Dan ternyata ada Kapten Sam 13 yang udah terculik juga oleh Bang. Dimana kalau kita perhatikan langsung datang habis oleh Kapten Asion. Dibuka dulu global untuk bertahan diri. EVOS sudah terpojok di dalam tenda. Ada Mr. 05 dengan double barrelnya, tapi udah sulit banget untuk keluar karena circle udah memakan mereka semua. EVOS mampukah masuk ke circle berikutnya? Sulit sekali, karena kalau kita perhatikan EVOS lebih milih untuk holding position, di mana Aero Wolf udah mendapatkan zona. Island of God ada di depan, coba tembak dulu sedikit. Black udah siap dan juga ada Bang langsung puas posisi keempat. Ternyata EVOS not dan terkena dan masih ada Chrono yang bisa dimanfaatkan oleh Bang. Masuk ke dalam zona juga di sini. Island of God mampu ke konsisten mendapatkan buyah lagi karena Glual juga udah dipasang. Masih ada Ses ternyata, dar ada pelontar sedikit lagi Beyond dengan Lord. 2 lawan squad kali ini Beyond. Aduh, terkena knockdown. Masih ada Lord juga. Harapan terakhir dari Island of God yang harus posisi ketiga. Ternyata di depan menyisakan Ses saja. Perang antara grup A sedikit lagi bakal coba dicari di mana sisanya. Grup aja di sini bersama Kapten Alcyon. Sedikit lagi langsung hancurin Glual. Udah nggak bisa kemana-mana lagi permain dari Sesnya. Boleh gue bilang sayonara di sini untuk Ses karena ini adalah ya.